menyampaikan topik mengenai vitamin, herb, dan nutraceutical. Kemarin saya sudah mengecek bahan tayang dari teman kalian dan ternyata isinya tidak jauh berbeda ya dengan isi dari slide yang saya sampaikan, sehingga mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan ya. Jadi nanti kita simak saja langsung lebih banyak dari diskusi saja nanti dari setelah teman kalian melakukan presentasi ya. Oke, jadi hari ini kita ada 3 topik utama yang akan kita bahas ya adik-adik ya. Itu yang pertama ada vitamin, kemudian herbal, dan juga nutraceutical ya. Oke, terkait dengan vitamin ya, jadi saya ingat dulu jadi teringat waktu saya praktek ya, masih sebagai seorang asisten apoteker di salah satu apotek di dekat kampus gitu ya. Jadi dulu setelah saya lulus S1 itu kan di Udayana itu belum ada program profesi apoteker gitu ya. Jadi saya iseng gitu ngelamar kerja di salah satu apotek dekat-dekat kampus dan saya keterima dan saya langsung jadi asisten apoteker di sana adik-adik. Ya, jadi ketika saya bekerja di sana itu ada satu orang pelanggan gitu ya, bapak-bapak, dia suka nge-gym, gede kali badannya, tapi ternyata dia baik baik hati gitu lah ya. Terus dia tiap kali ke apotek gitu ya, karena mungkin saya sering ngasih dia konsultasi tentang penggunaan obat, vitamin dan segala macam gitu, dia tiap kali dia datang ke apotek itu pasti nyarinya saya gitu. Sampai teman-teman saya yang satu shift dengan saya itu kadang-kadang agak takut ya, karena dia tuh orangnya badannya gede kayak preman itulah, karena dia suka nge-gym gitu. Jadi, "Agung di mana Agung?" gitu dia biasanya. Terus ketika teman-teman teriakin saya keluar, kemudian dia langsung nanya ke saya gitu, "Vitamin apa yang bagus buat saya?" Dia nanya gitu. Ya kan saya tanya dulu ya ke orangnya, dia butuhnya vitamin untuk apa kan gitu. Kemudian dia balik nanya lagi gitu adik-adik kepada saya, "Gung, kenapa sih kita perlu vitamin?" gitu. Nah, salah satu penjelasan ya yang mungkin saya ingat ya ketika saya berkuliah gitu ya di Udayana, bahwa ternyata vitamin itu adik-adik ya, sesuai dengan definisi yang saya cantumkan di layar saat ini ya, ini adalah merupakan salah satu senyawa yang penting gitu ya untuk tubuh kita adik-adik ya. Penting bagi tubuh kita karena vitamin ini merupakan salah satu komponen yang berperan dalam apa ya, memperlancar gitu ya kegiatan metabolisme dalam tubuh kita. Dan sayangnya adik-adik, vitamin ini itu tidak terproduksi atau tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri ya, sehingga kita harus mendapatkan vitamin ini melalui asupan dari luar seperti itu ya. Lalu apakah dari makanan, dari minuman yang biasa kita konsumsi setiap hari, vitamin itu tidak tercukupi? Dia nanya balik seperti itu ya. Jadi saya jelaskan, intinya adalah saya bisa jualan kayak gitu. Jadi saya jelaskan supaya dia bisa mau beli vitamin di tempat saya. Jadi saya jelasin lagi, "Pak, kalau Bapak makan sayur-sayuran, buah-buahan memang di dalamnya terkandung vitamin, tapi Bapak yakin nggak kandungan vitamin yang ada pada makanan Bapak itu cukup adekuat atau tepat gitu ya jumlahnya sesuai dengan angka kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh Bapak untuk melangsungkan proses metabolisme seperti itu ya." Dari sanalah dia mulai berpikir, "Oh iya ya benar ya, ternyata kadang-kadang memang dari makanan jumlah vitamin itu ya tidak 100% mampu mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita," seperti itu. Ya jadi kadang-kadang kita ya memang memerlukan asupan vitamin ya dalam suatu sediaan farmasi secara khusus seperti itu. Oleh itulah akhirnya si pasiennya ini mau gitu ya membeli vitamin yang saya jual di apotek tersebut, dan kebetulan yang saya sarankan ya memang vitamin yang memang harganya agak mahal lah begitu ya. Ya jadi pasiennya senang saya kasih penjelasan seperti itu, dan pemilik sarana apoteknya pun juga senang karena saya berhasil ngejualin produk vitamin yang mungkin harganya cukup mahal seperti itu. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi itu merupakan salah satu pengalaman saya terkait bagaimana memberikan penjelasan tentang pemanfaatan vitamin untuk pasien ya. Ya.
Jadi kembali ke kuliah, jadi vitamin itu merupakan suatu substans yang cukup penting ya, dia banyak berperan gitu ya dalam proses metabolisme tubuh kita. Ya, ada yang bekerja sebagai kofaktor begitu ya, ada yang apa ya, memfasilitasi proses transport seperti itu, sehingga tubuh kita tuh memang membutuhkan vitamin ya. Dan adanya defisiensi suatu vitamin itu juga akan menimbulkan apa ya, gejala-gejala tersendiri yang menyebabkan fungsi dari beberapa organ kita itu menjadi melemah seperti itu. Oleh karena itulah asupan vitamin untuk tubuh kita itu harus tercukupi begitu ya. Oke, jadi vitamin ya sesuai dengan definisinya yang saya temukan di pustaka ya adik-adik, vitamin adalah suatu zat organik ya yang tidak disintesis dalam tubuh ya, seperti yang saya katakan bahwa kita harus mendapatkan vitamin itu dari luar adik-adik ya, karena dia tidak bisa membentuk sendiri. Ada yang mengatakan vitamin D ini cukup loh dengan cara berjemur gitu ya. Ya memang bisa dengan berjemur, tapi bahan bakunya kalau nggak ada ya si vitamin D-nya nggak akan terbentuk ya adik-adik ya. Jadi memang dengan berjemur mendapatkan sinar UV begitu ya, nanti prekursor dari vitamin D ini akan diubah menjadi vitamin D sehingga dia bisa meregulasi apa ya, kalsium di dalam tubuh kita. Tapi kalau bahan bakunya nggak ada atau prekursornya nggak ada, itu kan sama aja ya. Bahan baku nggak ada, gimana mau bikin vitamin D. Jadi tetap saja kita harus mendapatkan asupan dari luar, baik bahan bakunya maupun dalam bentuk vitamin D-nya secara murni seperti itu ya. Kemudian vitamin ini dalam jumlah sangat kecil sangat penting ya untuk memelihara metabolisme yang tinggi. Meskipun dia dibutuhkannya sangat kecil ya, tapi karena dia banyak yang bekerja sebagai kofaktor enzim begitu ya, membantu proses transport begitu ya, itu memang kebutuhannya harus dipenuhi begitu adik-adik meskipun sangat kecil ya. Kemudian vitamin ini tidak menghasilkan energi dan bukan merupakan bahan pembentuk struktur sel ya. Jadi dia memang berperannya hanya membantu proses metabolisme seperti itu, dan dia tidak dipecah ya menghasilkan energi seperti halnya bahan-bahan nutrisi ya seperti lemak, protein, kemudian karbohidrat ya, berbeda dia. Nah, dia perannya di sini adalah sebagai membantu proses metabolisme, bukan sebagai zat pembangun dan juga pembentuk energi. Kemudian adik-adik, istilah vitamin ini muncul pada tahun 1911 ya, di mana waktu itu berhasil diisolasi suatu senyawa golongan amin ya adik-adik ya, dari kulit padi ya, dan ini mendapat perhatian yang penting karena ternyata dia memiliki peranan yang sangat besar ya dalam mencegah penyakit beri-beri ya. Yang kebetulan waktu itu yang ditemukan adalah jenis vitamin B, maaf ya. Dan dia memiliki struktur amin ya. Karena itulah dikenal istilah vital amin ya. Artinya golongan amin yang sangat vital atau sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh, sehingga disebut sebagai istilah vital amin dan disingkat menjadi vitamin seperti itu. Walaupun dalam perjalanannya sebenarnya sampai saat ini vitamin itu tidak semuanya mengandung gugus amin ya adik-adik ya. Beberapa jenis vitamin juga eh, tidak mengandung gugus amin ya, tapi dari golongan-golongan yang lainnya ya, seperti vitamin C ya, itu dia memiliki struktur inti berupa turunan dari sakarida begitu ya. Kemudian vitamin A ya, vitamin A itu senyawa retinol ya yang berasal dari hasil pecahan dari senyawa golongan karotenoid seperti itu. Jadi tidak semua vitamin itu mengandung gugus amin ya, tapi istilah ini menjadi meluas gitu ya, yang dulunya memang digunakan untuk mendefinisikan suatu senyawa amin yang berperan penting dalam fisiologis tubuh, tapi sekarang menjadi hanya senyawa-senyawa yang memang berperan dalam metabolisme tubuh meskipun dia tidak memiliki struktur amin di dalam molekulnya seperti itu. Jadi sifatnya, istilahnya atau definisinya ini menjadi lebih luas begitu ya. Nah, ini mungkin yang sudah sering adik-adik pelajari ya dari SD, SMP, SMA gitu ya, sampai kuliah pun
Jenis-jenis vitamin itu bisa digolongkan menjadi dua ya adik-adik ya, yaitu vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Untuk vitamin-vitamin yang larut lemak ini bisa disingkat dengan atau dibuat akronim tersendiri ya menjadi ADEK ya, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sementara untuk vitamin-vitamin yang larut air ya ada vitamin B kompleks, vitamin C, biotin, asam amino benzoat ya atau turunannya, kemudian ada kolin, inositol, dan Q10. Jadi informasi mengenai kelarutan vitamin ini itu menjadi penting ya bagi kalian sebagai seorang farmasi bila mana nanti kalian hendak membuat suatu formula gitu ya, formula bentuk sediaan. Nah, sekarang kita harus memikirkan ya jenis formula yang akan kita buat untuk sediaan itu apa. Jika dia mengandung vitamin-vitamin A, D, E, K ini misalnya, jadi dia sifatnya larut lemak, berarti kita harus menggunakan pembawanya berupa minyak seperti itu. Contohnya mungkin seperti minyak ikan gitu ya, kemudian vitamin E yang dalam soft kapsul itu kan di dalamnya terdapat minyak ya. Jadi di dalam minyak itu terkandung vitamin E atau vitamin A. Kemudian dalam cod liver oil itu juga terkandung vitamin A dan vitamin D dalam bentuk kompleks ya. Sehingga cod liver oil itu pun sangat penting ya untuk pertumbuhan anak-anak seperti itu. Kemudian ada yang vitamin larut air ya, jadi ini bentuk-bentuk sediaannya bisa disesuaikan lagi. Nah, jika nanti suatu saat misalnya kalian diminta gitu ya untuk membuat bentuk sediaan yang di dalamnya mengandung vitamin larut lemak, kemudian juga mengandung vitamin larut air, maka bentuk sediaannya harus bisa mengcover kedua bahan pembawa ini. Salah satu alternatifnya tentu dalam bentuk emulsi ya adik-adik ya. Makanya ada sediaan yang namanya Scott Emulsion gitu ya, di dalamnya mengandung multivitamin ya. Dari vitamin yang larut lemak itu yang terdispersi dalam globul-globul minyaknya, kemudian vitamin B kompleks, C, dan segala macam itu dia kebanyakan terlarut dalam fase airnya seperti itu. Jadi itu yang menjadi poin penting kenapa kita harus tahu terkait dengan penggolongan vitamin ini berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu bahan pembawa yaitu lemak dan air ini. Nah, oke di sini saya sudah menemukan satu tabel gitu ya, mungkin bisa meringkas ya di mana sih kita bisa menemukan vitamin-vitamin ini secara natural ya adik-adik ya. Jadi vitamin A ya itu istilah umumnya itu adalah retinol ya, dan dia juga banyak berperan sebagai membantu di penglihatan ya, anti serooptalmik ya. Dia banyak ditemukan pada liver liver ikan gitu ya. Kemudian prekursornya bisa kita temukan berupa senyawa beta karoten. Kemudian vitamin B ya, itu nanti bisa kalian baca satu persatu ya sumbernya dari mana ya adik-adik ya, tidak akan saya bahas panjang lebar karena ini sifatnya adalah hafalan begitu ya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana pemanfaatan dari tiap-tiap vitamin ini. Yang pertama ada vitamin A ya. Jadi saya akan membahas vitamin yang larut lemak terlebih dahulu adik-adik. Sini ada vitamin A atau istilah kefarmasiannya itu disebut sebagai retinol ya. Jadi retinol ini berasal dari atau dapat dibentuk ya di dalam tubuh kita menjadi retinol ini dapat dibentuk dari prekursor atau bahan baku ya berupa provitamin A adik-adik. Nah, provitamin A ini berasal dari senyawa turunan karotenoid ya. Karotenoid itu banyak ditemukan pada wortel gitu ya, ada beta karoten gitu ya. Nah, untuk membentuk vitamin A ya, beta karoten ini akan dipecah menjadi dua molekul retinol ya adik-adik ya. Dia menjadi bentuk uh, alkoholnya begitu ya. Jadi di bagian tengahnya ini dia akan terputus sedemikian rupa adik-adik.
Sehingga beta karotennya ini dia akan menjadi 2 buah molekul retinol ya. Nah, jenis senyawa karoten yang ada dalam, tumbuhan itu tidak melulu berupa beta karoten ya, ada jenis karoten-karoten lainnya yang juga bisa membentuk, retinol atau vitamin A ini. Syaratnya adalah paling tidak dia harus memiliki, 1 buah cincin yang tidak terhidroksilasi ya, hidroksilasi beta ionon ring ya. Jadi jika misalnya struktur ini di cincinnya ini ada, OH-nya begitu ya, berarti hanya cincin yang di sebelah sini sajalah yang bisa membentuk retinol. Sementara yang ada OH-nya ini dia tidak mampu menjadi, vitamin A seperti itu. Nah, pentingnya, vitamin A ini adalah, dibutuhkan untuk penglihatan ya adik-adik ya. Jadi vitamin mata orang mengenal untuk vitamin A ini. Karena kalau terjadi kekurangan vitamin A ini biasanya orang itu akan mengalami gangguan penglihatan ya, istilahnya itu adalah, rabun senja adik-adik. Jadi rabun senja ini, terbentuk atau terjadi akibat dari, lambatnya, eee, apa ya, adaptasi mata dari orang tersebut dari kondisi yang banyak cahaya ke kondisi yang minim cahaya. Jadi biasanya orang rabun senja ini memang dia mengalami kerabunan itu pada kondisi apa, pada saat senja gitu ya, menjelang-menjelang matahari terbenam itu jadi perubahan dari terang menjadi gelap. Nah, itu karena apa? Itu karena dia kekurangan retinol ini adik-adik ya. Jadi retinol ini, digunakan untuk membentuk, iodopsin namanya adik-adik ya. Jadi kalau mata pada kondisi terang itu, yang aktif adalah bagian rhodopsinnya atau sel batangnya, kemudian kalau pada malam hari yang aktif itu adalah sel kerucutnya seperti itu atau iodopsin ya. Kalau sel batang itu disebut dengan rhodopsin, kemudian sel kerucut itu disebut sebagai iodopsin. Nah, untuk mengaktifkan iodopsin ini, retinolnya itu harus diubah menjadi iodopsin. Nah, karena misalnya, retinolnya ini dalam tubuh kita itu kurang jumlahnya, maka pembentukan dari iodopsin ini menjadi, lambat ya, sehingga orangnya itu menjadi, lambat beradaptasi terhadap, menurunnya intensitas cahaya di lingkungannya, sehingga dia menjadi rabun seperti itu. Nah, kekurangan vitamin A ini juga membuat kita menjadi, rentan mengalami infeksi ya adik-adik ya, jadi seperti itu. Jadi dia juga berperan dalam hal, proteksi terhadap tubuh kita. Jadi selain untuk mata, vitamin A ini juga penting untuk mencegah, terjadinya infeksi pada tubuh kita. Kemudian ada vitamin D ya, nah vitamin D ini ada 2 bentuk yang penting di dalam tubuh kita ya. Ada vitamin D3 yang disebut sebagai cholecalciferol dan vitamin D2 yang disebut sebagai ergocalciferol ya. Baik cholecalciferol maupun ergocalciferol ini, itu bisa tidak, eee, apa ya, tidak bisa terbentuk di dalam tubuh kita tanpa adanya bahan baku ya adik-adik ya. Jadi cholecalciferol ini, dia terbentuk dari golongan sterol, kolesterol begitu ya. Sementara kalau yang ergocalciferol ini dia terbentuk dari ergosterol begitu yang terdapat dalam, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi penting bagi kita untuk mengkonsumsi, bahan baku atau prekursor dari, vitamin D3 dan vitamin D2 ini supaya ketika kita berjemur mendapatkan sinar UV, itu benar-benar bisa terbentuk cholecalciferol dan ergocalciferol ini ya. Nah, vitamin D ini dia juga tidak termasuk golongan amin ya adik-adik, karena di strukturnya memang struktur intinya adalah berupa, senyawa steroid ya seperti adik-adik lihat ya. Jadi intinya dia adalah berupa senyawa steroid, sementara ketika dia berubah menjadi vitamin D ini cincinnya yang kedua ini dia putus ya adik-adik ya. Dia putus, tapi kalau di sini nyambung itu menjadi golongan steroid, tapi di sini dia mengalami, pemutusan jembatan sehingga dia menjadi, bentuk cholecalciferol maupun ergocalciferol yang kita kenal sebagai vitamin. Nah, sebagai mana kalian ketahui bahwa vitamin D ini fungsinya adalah, membantu dalam optimalisasi penggunaan kalsium dan fosfor ya dalam pembentukan tulang, gigi, seperti itu. Jadi dia pentingnya di sana.
Kemudian ada vitamin E adik-adik. Jadi vitamin E ini istilah di bidang farmasinya adalah alpha tocopherol ya. Meskipun tocopherol ini banyak bentuknya ya atau banyak isomernya, ada yang berupa dextro rotary isomer, kemudian campuran resemiknya baik alfa maupun beta atau senyawa optik aktifnya yang lainnya ya, atau berupa bentuk ester asetatnya atau berupa asam suksinatnya seperti itu. Jadi intinya setiap kali dia mengandung struktur tocopherol itu sudah bisa digolongkan sebagai golongan vitamin E ya. Jadi struktur utama vitamin E itu seperti ini, adik-adik. Dia juga bukan merupakan senyawa amin ya. Nah, peranan dari vitamin E ini adalah antioksidan adik-adik ya. Jadi salah satu antioksidan yang larut dalam pelarut lemak ya. Jadi dia sangat berperan dalam proses pencegahan terjadinya oksidasi gitu ya pada membran-membran sel di dalam tubuh kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa membran sel kita kan berupa lipid bilayer ya adik-adik. Jadi berupa lipid. Jadi untuk mencegah terjadinya oksidasi atau peroksidasi pada lipid dari membran kita, maka dibutuhkan suatu senyawa antioksidan yang juga memiliki sifat yang lipid atau larut dalam lemak. Nah, salah satunya itu adalah si vitamin E ini. Jadi vitamin E ini sangat penting untuk menjaga kesegaran dari sel-sel tubuh kita gitu ya. Kemudian dia sifatnya sebagai antioksidan sehingga banyak juga vitamin E ini dimanfaatkan dalam sediaan kosmetik ya untuk merawat kulit wajah ya, kulit tubuh seperti itu, nutrisi untuk kulit kita. Untuk mencegah keriput, kemudian mencegah paparan radikal bebas gitu ya yang dari lingkungan kita. Kemudian ada vitamin K ya. Vitamin K ini, istilah K ini muncul sebagai singkatan dari koagulan adik-adik ya. Koagulan atau pembekuan darah ya. Jadi memang benar vitamin ini merupakan salah satu komponen yang penting untuk proses pembekuan darah kita ya. Banyak dari orang-orang yang mengalami gangguan pada proses pembekuan darah ya. Jadi ketika orangnya itu luka, kemudian darahnya ngucur terus dan tidak mau berhenti, itu kemungkinan dia penyebabnya salah satunya dapat diakibatkan oleh adanya defisiensi vitamin K ini ya. Jadi vitamin K ini diperlukan untuk pembentukan protrombin ya. Protrombin ini sebagai bahan baku untuk pembekuan darah begitu ya. Dan vitamin K ini pun bisa terbentuk setelah kita mengkonsumsi bahan bakunya, kemudian dimetabolisme oleh mikroorganisme yang ada pada usus kita ya. Jadi secara alami sebenarnya kalau mikroorganisme dalam tubuh kita ini normal ya, kita tidak perlu banyak-banyak mengkonsumsi vitamin K, asalkan bahan bakunya kita sudah konsumsi seperti itu. Ya, jadi vitamin K inilah salah satu komponen penting dalam proses pembekuan darah selain faktor-faktor pembekuan darah yang lain. Nah, itu untuk vitamin-vitamin yang larut lemak ya adik-adik ya. ADEK dan masing-masing fungsinya. Kemudian ada vitamin B kompleks ya. Vitamin B kompleks ini ada banyak ya jenisnya ya. Dari 1 sampai 12. Oke, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah vitamin B1 ya. Vitamin B1 atau diistilahkan tiamin begitu ya adik-adik ya. Ini diperlukan untuk metabolisme karbohidrat dan juga sebagai fungsi neurologi. Jadi dia sebagai vitaminnya sistem syaraf adik-adik. Di dalam tubuh senyawa B1 ini dia akan mengalami fosforilasi menjadi tiamin difosfat atau dengan nama lain yaitu kokarboksilase ya. Jadi dia memiliki peranan sebagai kofaktor untuk enzim-enzim karboksilase ya, seperti alpha keto dekarboksilase, kemudian kemudian transketose begitu ya. Jadi dia penting untuk membentuk asetil koenzim A seperti itu. Nah, tiamin ini di metabolisme di hati dan ginjal. Jadi proses pengeluaran dari tiamin ini ada di hati dan organ ginjal kita. Kemudian ada vitamin B2 atau disebut sebagai riboflavin ya, karena namanya saja flavin jadi kemungkinan dia warnanya kekuningan ya begitu adik-adik ya.
Vitamin ini tidak begitu stabil terhadap cahaya ya, jadi dia mudah terdegradasi menjadi lumikrom atau lumiflavin yang tidak memiliki aktivitas fisiologis. Jadi ketika kita memformulasi vitamin B2 ini harus hati-hati ya, jangan sampai terpapar cahaya yang berlebihan supaya dia tidak menjadi inaktif gitu ya. Nah, riboflavin ini ketika diproduksi itu kebanyakan diproduksi atau disintesis secara kimia adik-adik ya. Tapi belakangan juga bisa diproduksi menggunakan kultur bakteri ya. Karena sifatnya dia itu lebih ekonomis. Nah, riboflavin ini di dalam makanan dia berupa bentuk bebasnya dan sebagai riboflavin 5 fosfat ya adik-adik. Nah, riboflavin 5 fosfat ini itu kita kenal sebagai flavin mononukleat atau FMN ya. Kemudian ada flavin adenin dinukleotida atau FAD. Kedua dari bentuk riboflavin ini dia berfungsi sebagai koenzim dalam proses elektron transfer dalam reaksi oksidasi reduksi baik aerobik maupun sifatnya anaerobik ya. Jadi dia prosesnya adalah membantu enzim-enzim yang bekerja dalam proses oksidasi dan reduksi. Kemudian ada B3 atau niacin atau disebut juga sebagai asam nikotinat ya. Niacin ini termetabolisme menjadi niacinamid yang merupakan komponen dari nikotinamid adenin dinukleotida atau NAD. Atau dikenal juga sebagai koenzim 1 dan nikotinamid adenin nukleotida fosfat atau NADT atau disebut juga sebagai koenzim 2. Nah, kedua bentuk dari niacin atau nikotinat ini atau nikotinamid ini itu berfungsi sebagai transport elektron dalam proses glikogenolisis metabolisme lemak dan respirasi jaringan ya. Jadi B3 ini dia juga peranannya sebagai vitamin syaraf ya adik-adik ya. Jadi kekurangan dari vitamin B3 ini itu menimbulkan penyakit yang disebut sebagai pellagra ya. Yaitu kondisi kekurangan niacin yang simptomnya mencakup pada sistem saraf, kulit dan sistem pencernaan yang biasa disebut sebagai 3D ya. Itu demensia atau menurunnya daya ingat ya, kemudian dermatitis, gangguan pada kulit dan juga diare ya dalam sistem pencernaan seperti itu. Kemudian B5 asam pantotenat. Di pantotenic acid ya merupakan prekursor dari koenzim A adik-adik ya. Sebenarnya mana adik tahu bahwa koenzim A ini sangat banyak sekali berperan dalam proses metabolisme tubuh kita. Ya, jadi bahan bakunya itu adalah vitamin B5 ini ya. Jadi koenzim A ini banyak berperan dalam proses membantu enzim-enzim yang berperan dalam proses metabolisme karbohidrat, lipid dan protein ya. Koenzim A ini bekerja dalam proses sintesis asam lemak dan sterol, kemudian oksidasi asam lemak gitu ya, asam piruvat, asam alfa ketoglutarat, kemudian proses asetilasi dari beberapa bahan-bahan organik dalam tubuh kita. Kemudian B6 ada piridoksin ya, piridoksin atau vitamin B6 atau kata lainnya dalam bentuk alkohol disebut sebagai piridoksol, kemudian ada bentuk aldehidnya piridoksal, kemudian ada bentuk aminnya yaitu piridoksamin. Ya. Jadi ketiga bentuk ini itu merujuk sebagai istilah untuk menyatakan vitamin B6 ya, dan memiliki aktivitas yang hampir sama semuanya. Jadi seperti ini dia strukturnya adik-adik. Ya. Piroksamin dia memiliki gugus NH di sininya, kemudian piridoksal dia berupa aldehid, sementara kalau piridoksol dia berupa alkohol ya dengan gugus OH-nya. Nah, bentuk aktif dari piridoksin ini disebut sebagai piridoksal ya di sel darah merah. Piridoksal 5 fosfat atau kodekarboksilase adalah dalam bentuk paling aktif dari piridoksin ini ya. Dia berfungsi atau berperan sebagai kofaktor enzim dan termetabolisme di hati. Nah, kodekarboksilase ini terlibat dalam reaksi atau metabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein yang hampir sama dengan vitamin B5 tadi. Kemudian dia juga sebagai kofaktor dalam proses aminotransferase, dehidratase, dan dekarboksilase. Jadi banyak sekali fungsinya dari si vitamin B6 ini dalam hal sebagai kofaktor dari beberapa enzim.
Kemudian ada asam folat atau folic acid ya. Jadi bentuk lainnya selain berupa asam folat itu juga ada folasin, kemudian ada pteroiglutamic acid dan occasionally disebut sebagai vitamin B9 ya. Jadi asam folat ini juga diistilahkan sebagai vitamin B9 ya. Bentuk aktifnya yaitu berupa asam tetrahidrofolat. Ini dia berfungsi dalam proses sintesis dari eritropoiesis ya. Jadi asam folat ini merupakan bahan yang digunakan untuk membantu pembentukan sel-sel darah adik-adik. Jadi kalau ada beberapa orang yang mengalami kondisi anemia akibat kecacatan pada sel darahnya, yaitu bisa terjadi karena adanya defisiensi asam folat ini ya. Contohnya itu adalah kondisi anemia disebut sebagai anemia megaloblastik ya. Jadi sel darah merahnya itu dia membesar seperti itu. Kemudian jenis vitamin B yang terakhir itu adalah vitamin B12 ya, yang disebut sebagai cyanocobalamin. Cyanocobalamin ini merupakan vitamin B12 yang strukturnya cukup besar ya adik-adik ya. Jadi dia merupakan struktur ya dengan ciri khas itu berupa senyawa porfirin di mana intinya itu berupa senyawa kobalt ya. Maka disebut sebagai cyanocobalamin begitu. Ya. Vitamin B12 ini bisa dibuat dalam bentuk semi-sintetis atau bisa menggunakan bantuan mikroorganisme, yaitu contohnya menggunakan jamur Streptomyces griseus ya. Fungsi dari vitamin B12 ini juga hampir mirip dengan asam folat ya, dia membantu dalam proses pembentukan sel darah ya. Dan dia juga memiliki peranan dalam sistem syaraf ya adik-adik ya, dalam proses sintesis mielin seperti itu dan nukleoprotein. Jadi kalau ada orang yang mengalami kekurangan vitamin B12, biasanya dia akan mengalami gangguan-gangguan pada sel darahnya disebut sebagai hematopati, anemia megaloblastik ya. Kemudian sistem sarafnya juga mengalami gangguan sehingga kadang-kadang orang itu menjadi kebas ya atau mudah sekali kesemutan ya. Jadi salah satu produk di pasaran gitu ya, yang mungkin saya sedikit ngiklan gitu ya, yang mengandung vitamin B12 itu adalah Neurobion adik-adik ya. Jadi itu adalah salah satu vitamin ketika pasien itu dia mengalami sering kesemutan gitu ya, pegel, mati rasa, organnya seperti tangan, paha gitu ya. Itu bisa jadi karena adanya defisiensi dari vitamin B12 ini. Maka itu biasanya diberikan vitamin Neurobion yang memang dia mengandung vitamin B12 dalam dosis yang cukup tinggi ya, bisa sampai 5.000 mikrogram seperti itu. Vitamin B12 ini juga berperan dalam mengatur mood ya adik-adik ya. Kali ya kalau ada orang yang mood swing banget ya, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang gitu ya, atau tiba-tiba nggak mood gitu ya, ya mungkin bisa jadi karena gangguan neuron ya, atau bisa jadi karena kekurangan atau defisiensi dari vitamin B12 ini. Kemudian setelah vitamin B, kita lanjut ke vitamin C ya, setelah B, C. C atau kata lainnya adalah asam askorbat ya. Jadi ini salah satu vitamin yang mudah sekali dikenali karena dia sifatnya atau memiliki rasa yang asam ya. Jadi beberapa jenis tumbuhan yang memiliki rasa asam itu kemungkinan besar dia mengandung vitamin C, meskipun rasa asam dari buah itu tidak melulu dikontribusikan oleh si vitamin C-nya. Bisa jadi karena adanya jenis asam-asam lainnya seperti asam sitrat begitu ya. Nah, vitamin C ini disintesa di tubuh tumbuhan gitu ya dari D-glukosa O galaktase atau gula-gula lainnya yang dibentuk oleh tumbuhan tersebut ya. Umumnya vitamin C ini diambil dari buah-buah turunan sitrus ya, atau suku jeruk-jerukan rutaceae itu ya. Atau bisa juga ditemukan pada mahkota bunga mawar adik-adik. Nah, bentuk aktif dari vitamin C ini adalah namanya adalah dehydroascorbic acid adik-adik ya. Jadi dia mengalami kehilangan dua buah atom H-nya sehingga dia membentuk suatu bentuk keton begitu ya, sehingga ini akan lebih reaktif dia sifatnya atau dia lebih mudah mengikat radikal bebas ya. Jadi
Jadi vitamin C ini dia peranannya adalah sebagai antioksidan ya, karena dia mudah sekali menangkap radikal-radikal bebas ya, atau molekul-molekul radikal yang lainnya, dan ini dia merupakan salah satu bentuk antioksidan yang larut air. Vitamin C ini biasanya digunakan untuk mengatasi polusi berdarah ya adik-adik, atau skorbut ya. Jadi kalau kalian suka sariawan, kemudian gusinya sering berdarah, ya kemungkinan itu terjadi karena adanya defisiensi vitamin C. Kemudian tanda-tanda dari kekurangan vitamin C antara lain itu adalah timbulnya rasa letih, sakit pada otot, daya tahan terhadap infeksinya itu menurun ya, jadi dia mudah terinfeksi ya, dan mudah sakit seperti itu ya. Makanya kalau musim-musim seperti sekarang ini yang pancaroba nggak nentu gitu ya, kita menjadi daya tahan tubuh kita biasanya menurun ya, disarankan konsumsilah vitamin C ini karena dia sifatnya sebagai antioksidan, jadi membantu menjaga stabilitas daya tahan tubuh kita. Kemudian selanjutnya ada vitamin H atau biotin ya. Fungsi utama dari biotin ini adalah sebagai karboksil carrying cofactor ya dalam beberapa enzim karboksilase dan dekarboksilase. Jadi dia penting untuk enzim-enzim yang memfasilitasi karboksilasi ya. Tanda-tanda dari kekurangan biotin ini antara lain adalah mengalami kebotakan adik-adik ya. Kemudian ada erythroderma atau kulitnya mengalami perdarahan ya. Kemudian mengalami seborrheic dermatitis ya. Jadi kulitnya itu seperti mengeluarkan minyak-minyak begitu ya, dan membentuk lapisan, dan itu bisa dikerik seperti itu. Nah, itu disebut sebagai seborrheic. Kemudian selain vitamin, terdapat juga beberapa jenis molekul ya yang mungkin biasa ditambahkan dalam sediaan multivitamin ya, tapi dia tidak tergolong dalam vitamin. Dan dia kadang-kadang juga tergolong dalam bahan baku atau prekursor dari vitamin itu sendiri ya. Contohnya itu ada PABA ya, para-aminobenzoic acid ya. Jadi PABA ini merupakan salah satu bahan baku dalam pembentukan asam folat ya. Ini bahan baku pembentukan asam folat. Meskipun kadang-kadang PABA ini dimasukkan ke dalam golongan vitamin B kompleks ya, tapi dia bukan vitamin ya, jadi tidak terlalu penting. Tapi karena dia hanya sebagai bahan baku dari asam folatnya, justru yang masuk sebagai golongan vitamin B kompleks itu adalah si asam folatnya itu tadi. Nah, PABA ini biasanya digunakan banyak digunakan dalam sediaan-sediaan topikal ya adik-adik ya. Jadi karena dia sifatnya bisa menyerap radiasi sinar UV, sehingga dia banyak digunakan atau ditambahkan pada sediaan sunblock atau sunscreen ya. Sebagai tabir surya PABA ini. Kemudian ada kolin ya, kolin atau bahasa IUPAC-nya itu adalah 3 hidroksi etil trimetanol amonium hidroksida ya. Nah, kolin ini banyak ditemukan di alam ya. Biasanya dia tersebar pada kuning telur begitu ya. Kemudian organ-organ mamalia seperti otak, hati, jantung ya. Kemudian kelenjar timus, ikan, susu, serealia, buah, dan beberapa sayur-sayuran yang diambil akarnya ya, seperti lobak begitu ya. Kemudian wortel itu dia juga mengandung kolin. Nah, kolin ini diketahui dia merupakan salah satu nutrien yang sifatnya esensial ya pada hewan-hewan tingkat tinggi, tapi tidak begitu penting untuk manusia, tapi beberapa dibutuhkan untuk membentuk asetilkolin adik-adik ya. Jadi asetilkolin ini merupakan salah satu neurotransmitter begitu ya. Jadi asetilkolin ini merupakan neurotransmitter atau pengantar impuls syaraf ya. Jadi salah satu produk degradasi dari asetilkolin itu adalah kolin ini. Jadi adanya kolin itu nanti pembentukan asetilkolinnya ini menjadi optimal seperti itu. Kemudian ada inositol ya. Inositol ini merupakan salah satu senyawa atau substan related dengan vitamin ya. Dia memiliki rasa yang manis, tidak optik aktif ya.
dan kadang-kadang dia digabungkan dengan vitamin B kompleks ya. Nah, fungsi biologis dari inositol ini ya itu dikaitkan dengan proses fosfolipid ya, jadi ya dan pembentukan membran dan lipoprotein. Kemudian ada kiten atau disebut sebagai ubiquinon ya. Ubiquinon ini merupakan kofaktor ya, kofaktor atau koenzim yang berperan dalam proses elektron transport yang terdapat dalam mitokondria sel tanaman dan hewan ya. Nah, ubiquinon ini atau kiten ini digunakan sebagai penangkap radikal bebas atau sebagai antioksidan ya, sehingga dia bisa membantu menstabilkan membran sel. Kemudian untuk orang-orang yang mengalami gangguan kardiovaskuler gitu ya, adik-adik ya, koenzim A ini cukup membantu ya untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan kardiovaskuler ini karena sifatnya sebagai antioksidan ya. Jadi dia menghambat pembentukan LDL gitu ya, atau kolesterol jahat seperti itu. Oke, itu tadi membahas tentang vitamin ya. Sekarang saya lanjutkan tentang herbs ya adik-adik ya. Herbs atau herbal ya, sebenarnya herbs ini merupakan salah satu istilah botani awalnya ya adik-adik. Jadi herbs ini sebenarnya mengacu pada bentuk tanaman yaitu berupa herbaceous ya, merupakan tanaman yang kecil ya dan tidak memiliki ranting yang berkayu ya. Contohnya mungkin herb itu adalah seperti seledri gitu ya, adik-adik, kemudian kemangi, nah atau basil itu masuk kategori herbs ya atau herbaceous karena dia tumbuhannya kecil dan tidak berkayu atau menjulang tinggi seperti itu. Nah, biasanya herb ini dia merupakan tumbuhan yang musiman ya, jadi dia tidak bisa hidup tahunan biasanya ya. Tapi belakangan istilah herb ini berkembang ya adik-adik ya, tidak hanya untuk merujuk pada tanaman-tanaman yang berperawakan kecil seperti ini ya, seperti pada foto yang saya tampilkan ini ya. Jadi secara umum herbs itu terdistribusi ya untuk banyak sekali jenis tanaman, tapi tidak termasuk untuk sesayuran ya, dan jenis-jenis tanaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makronutrien ya. Jadi biasanya herbs ini dia memiliki aroma yang kuat ya, atau rasa-rasa yang savory gitu istilahnya ya. Contohnya seperti adas, kemudian kemangi, thyme, ya rosemary. Nah, itu masuk kategori herbs. Jadi dia banyak digunakan untuk bumbu masakan, tapi ternyata dia memiliki benefit untuk kesehatan ya. Jadi bisa digunakan untuk kegunaan medis ya. Atau bisa juga diambil minyak atsirinya untuk keperluan aroma ya. Di beberapa herbs seperti lavender gitu ya, itu diambil minyak asidnya dan itu bisa digunakan untuk terapi atau aromaterapi ya, dia sifatnya menenangkan seperti itu. Kemudian rosemary itu juga dia mengandung minyak asiri ya, itu bisa digunakan sebagai insect repellent atau pengusir serangga atau nyamuk gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa contoh herbs ya adik-adik ya, yang biasa digunakan sebagai pelengkap masakan gitu ya, atau juga bisa digunakan untuk teh juga ya kadang-kadang, seperti chamomile ya. Chamomile itu juga bisa digunakan untuk teh ya, karena dia memiliki aroma yang cukup bagus, menenangkan, manis seperti itu. Ini dia memiliki benefit untuk kesehatan juga, jadi ada banyak sekali ya. Kemudian thyme itu juga berperan untuk apa ya, melegakan pernapasan ya, untuk mencegah pilek seperti itu ya. Kemudian seledri, parsley itu juga dia membantu khasiatnya sebagai diuretik ya adik-adik, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi atau menurunkan tekanan darah ya, dan banyak lagi jenis-jenis herbs yang lainnya. Kemudian di Indonesia istilah herbs ini diterjemahkan menjadi herbal ya adik-adik ya.
Sebenarnya untuk istilah herbal sendiri di farmakope pun, itu disebutkan bahwa herba ya, seperti contohnya, apa ya, herba meniran gitu adalah merupakan bentuk simplicia yang diambil dari buah sampai ke akar-akarnya ya. Jadi semua bagian tumbuhan itu diambil seperti itu. Itu disebut sebagai istilah herba gitu ya. Nah, lebih sempit, istilah herbal ini, mulai digunakan untuk mengacu pada tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan ya. Dengan kata lain, semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan bisa digolongkan sebagai herbal ya. Kalau tadi di dunia barat itu istilah herbs-nya itu adalah, tanaman-tanaman yang berperawakan kecil gitu ya, dan tidak berkayu biasanya. Substans di dalamnya yang bisa digunakan untuk, keperluan medis ya atau pengobatan itu sifatnya seperti itu. Herbal kadang-kadang juga disebut sebagai tanaman obat sehingga dalam perkembangannya dimasukkan sebagai salah satu bentuk pengobatan alternatif ya. Nah, inti utama dari herbal ini dia harus sifatnya adalah organik dan alami ya dia, organic and natural ya. Mohon maaf Pak, suaranya hilang. Halo adik-adik? Sudah terdengar Pak. Oke, tadi sepertinya sinyal saya down. Oke ya, jadi untuk beberapa, herbal ya, jenis-jenis tumbuhan obat itu bisa adik-adik temukan, daftarnya pada FROTI ya, atau disebut sebagai Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia. Di sana tercantum nama tanaman, nama tradisionalnya atau nama daerahnya, kemudian fungsinya, kemudian cara pemanfaatannya itu ada di sana. Silakan adik-adik unduh ya. Kemudian standarisasi terkait herbal di Indonesia sebagai obat tradisional atau sebagai bahan baku obat tradisional itu sudah tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia ya. Jadi ini digunakan untuk menjamin mutu ketika kalian hendak memproduksi, sediaan-sediaan obat tradisional. Ini penting untuk diketahui keberadaan dari FHI. Kemudian kita lanjut ke nutraceutical ya. Jadi nutraceutical ini berangkat dari quotes ya, dari Hippocrates adik-adik. Let food be the medicine and medicine be the food ya. Jadi biarkan makanan itu menjadi obat, kemudian menggunakan obat sebagai makanan ya. Jadi sebenarnya untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, asalkan asupan makanan kita seimbang, itu biasanya kita tidak akan mengalami kesakitan adik-adik ya. Jadi sakit itu muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan fisiologis dalam tubuh kita. Nah, biasanya gangguan-gangguan fisiologis itu muncul ya, sebagian besar itu memang diakibatkan oleh asupan ya, terutama makanan ya. Kita makan makanan terlalu pedas, jadinya fisiologis lambung kita terganggu, ya udah kita jadi diare seperti itu ya. Ya. Atau kita mengkonsumsi ya, begitu penggunaan istilah dari nutraceutical ini adik-adik ya. Nah, istilah nutraceutical ini ya, pertama kali
itu diucapkan atau dinyatakan oleh Dr. Stephen DeVellis ya, founder dari Foundation of Information and Medicine ya. Jadi beliau mengistilahkan nutraceutical ini sebagai substance that is a food, jadi dia berupa makanan atau bagian dari makanan dan mampu memberikan keunggulan di bidang medis atau kesehatan begitu ya. Jadi dia memiliki keuntungan untuk keperluan medis dan kesehatan ya. Meliputi dia mampu mencegah dan juga mentreatment beberapa jenis penyakit seperti itu. Jadi itu adalah istilah tercetusnya istilah nutraceutical pertama kali ya tahun 1995 kurang lebih. Jadi sebelumnya istilah nutraceutical ini belum ada, jadi istilah itu banyak menggunakan functional food, kemudian herbal seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari apa sih yang membedakan antara nutraceutical dengan functional food, kemudian dengan basic food ya, atau enrichment food ya, itu dilihat dari kalau dilihat dari intensitas atau efek yang ditimbulkannya ya, biasanya nutraceutical itu dia efeknya lebih besar daripada nutrisi-nutrisi yang ada pada basic food ataupun functional food ya. Jadi kalau basic food itu dia digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ya, dia seperti protein, karbohidrat, lemak, itu kita tergolong sebagai basic food ya. Kemudian basic food ini kadang-kadang juga ditambahkan kandungan-kandungan yang penting ya. Nah, itu disebut sebagai enrichment food ya, atau enhanced food ya. Jadi beberapa jenis apa ya, bahan makanan itu misalnya ditingkatkan kadar proteinnya, kadar karbohidratnya. Nah, itu disebut sebagai enrichment food ya. Kemudian ada functional food ya. Jadi kalau functional food ini adalah masih dia berupa makanan adik-adik ya. Jadi dia masih berupa food metric, jadi dia masih berupa makanan ya. Tapi di dalamnya sudah ditambahkan beberapa bahan tambahan yang berguna ya. Contohnya itu seperti sediaan susu yang ditambahkan dengan vitamin D gitu misalnya. Jadi kalau tadinya susu itu banyak hanya mengandung protein susu, kemudian kalsium ya, ini ditambahkan vitamin D supaya penyerapan vitamin kalsiumnya itu menjadi lebih optimal seperti itu. Itu adalah batasan untuk fungsional. Sementara kalau nutraceutical, nah di nutraceutical ini dia sudah berupa sudah dipisahkan dari metric foodnya ya. Contohnya apa dari nutraceutical ini? Yang paling sederhana itu adalah beta karoten atau tablet beta karoten. Jadi beta karoten ini kan tadinya dia terkandung dalam wortel ya. Jadi wortel itu adalah metric foodnya. Jadi metric foodnya sudah dihilangkan, jadi kita hanya mendapatkan beta karotennya secara murni. Dan ini bisa diformulasikan begitu ya adik-adik, menjadi bentuk tablet begitu ya. Kemudian bentuk kapsul ya, itu kita konsumsi supaya memberikan benefit bagi tubuh kita ya. Meskipun efeknya sebagai pengobatan itu belum tentu sekuat pharmaceutical ya atau obat-obat konvensional ya, tapi dia bisa digunakan untuk mencegah dan memelihara penyakit yang mungkin bisa muncul. Nah, dari serangkaian beberapa jurnal gitu ya, ada satu jurnal review yang lebih menegaskan ya sebenarnya apa sih nutraceutical itu ya. Jadi nutraceutical ini merupakan makanan ya atau bagian dari makanan yang digunakan secara oral ya atau dikonsumsi melalui mulut dengan tingkat keamanan dan keunggulan untuk kesehatan ya yang lebih tinggi daripada nutrisi yang diberikan oleh makanan-makanan biasa. Kemudian nutraceutical ini bisa hadir dalam bentuk makanan atau non makanan konvensional ya, dia bisa berupa tablet, kapsul seperti itu atau sirup ya seperti itu.
nutraceutical itu. Jadi dia formatnya bukan lagi berupa makanan ya, tapi sudah dalam bentuk terformulasi ya. Kemudian jumlah dari kandungan aktifnya itu sudah melebihi dari jumlah yang terdapat pada matriks makanan aslinya atau normal food. Kemudian bisa atau digunakan atau diperlukan ya untuk memenuhi atau mencegah beberapa jenis penyakit, dan ini wajib dilabeli sebagai nutraceutical seperti itu ya. Jadi seperti itu batasan untuk nutraceutical ini. Lalu apa bedanya antara nutraceutical dengan pharmaceutical ya? Dari potensinya nutraceutical ini lebih rendah ya dibandingkan pharmaceutical, sehingga penggunaan nutraceutical ini biasanya untuk menimbulkan benefitnya harus dikonsumsi dalam jangka panjang, dan karena dia dikonsumsi jangka panjang biasanya dia cocok untuk mencegah atau mengelola penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif ya, seperti diabetes, hipertensi, Alzheimer ya, seperti itu. Kemudian interaksi dengan reseptor targetnya itu dia lemah ya. Dia mampu berikatan dengan reseptor targetnya tapi lemah ya, dibandingkan dengan obat-obat farmastika, sehingga efeknya tuh ya lamban gitu tapi ada. Kemudian dia sifatnya menghambat penyakit ya, sementara kalau farmastika itu dalam mengobati penyakit. Kemudian nutraceutical ini digunakan jangka panjang long term, sementara pengobatan obat-obatan farmastika itu short term ya. Kemudian khasiatnya dari nutraceutical ini biasanya sifatnya adalah empiris ya. Jadi empiris itu artinya adalah berdasarkan pengalaman saja. Jadi evidence-nya atau khasiatnya, keterbuktian dari khasiatnya itu masih rendah ya dibandingkan dengan pharmaceutical ya. Jadi evidence-nya atau kejadiannya itu atau efeknya memang cespleng seperti itu. Sekarang minum ya obat A ya pasti efeknya A, orang lain minum obatnya ya efeknya pasti akan sama seperti itu. Sementara kalau nutraceutical, kalau orang makan nutraceutical A gitu ya, untuk orang satu mungkin efeknya bagusnya di kondisi A, sementara kalau orang lain itu efek fisiologisnya bisa yang lain seperti itu. Jadi lebih tidak terukur lah seperti itu ya untuk nutraceutical ini. Tapi dia ada benefitnya ya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Nah, penggunaan dari nutraceutical ini sangat banyak ya adik-adik ya. Ini dia bisa digunakan untuk meningkatkan derajat kesehatan ya, kemudian memperlambat penuaan gitu ya, kemudian mencegah penyakit-penyakit kronis, kemudian meningkatkan harapan hidup ya, kemudian untuk mensupport di struktur dan fungsi dari tubuh seperti itu ya. Jadi dia memang fungsinya adalah jangka panjang ya, jadi sifatnya kronis. Nah, beberapa jenis nutraceutical yang populer ya di kalangan masyarakat yang mungkin sudah banyak beredar ya, seperti ginseng ya. Ginseng ini kan berangkat dari makanan tadinya di negeri Korea atau Cina sana ya, jadi dia biasa digunakan untuk membuat sup seperti itu. Ternyata ginseng ini dia mengandung ginsenosida gitu, dia yang bisa memberikan atau memperkuat stamina. Kemudian echinacea, kemudian green tea. Jadi green tea ini tadinya dia hanya sebagai minuman ya begitu saja. Ternyata dia mengandung senyawa polifenol, dan ternyata polifenol ini pun banyak sekali peranannya sebagai antioksidan, sehingga mampu mencegah beberapa jenis penyakit degeneratif ya, seperti kardiovaskuler, kemudian demensia seperti itu. Bahkan kanker pun itu bisa dicegah dengan adanya green tea ini. Kemudian kurkumin ya, kurkumin dari kunyit gitu ya contohnya. Itu kan biasanya hanya digunakan untuk bumbu masak ya tadinya ya, untuk memenuhi bumbu masakan gitu ya, untuk mengenakkan makanan gitu lah ya. Tapi ternyata dia mengandung kurkumin yang memiliki benefit. Salah satu contohnya adalah fungsinya terhadap fungsi hati ya, fungsi liver. Kemudian ada flavonoid, glusamin, omega 3. Omega 3 ini adalah salah satu asam lemak gitu ya, yang tak jenuh gitu ya, yang banyak berperan untuk penyakit-penyakit jantung atau kardiovaskuler. Kemudian karotenoid seperti likopen, lutein, zeaxanthin itu dia juga memiliki peranan selain
karoten itu untuk vitamin tadi ya sudah saya jelaskan ya, beta karoten ini turunan lainnya seperti likopen, lutein, dan zeaxanthin ini juga memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang cukup tinggi ya. Antioksidan yang larut lemak ya, selain vitamin E. Dan asam folat, kemudian cod liver oil itu juga masuk ke dalam kategori nutrastikal ya. Nah, kenapa cod liver oil ini masuk ke dalam nutrastikal? Karena ini sudah terpisah dari matrix foodnya ya, yaitu dari ikannya itu sendiri. Jadi yang ini sudah terisolasi minyaknya dari hati si ikan cod ini ya, sehingga dia bisa dikategorikan sebagai nutraceutical. Nah, ini saya menemukan salah satu tabel dari salah satu jurnal gitu ya, adik-adik ya, yang memaparkan tentang benefit dari beberapa jenis nutrastikal yang ada di masyarakat ya. Ya, jadi silahkan nanti dibaca nama umumnya, kemudian nama penghasil tanamannya dari nama latinnya gitu ya, kemudian konstituen utamanya yang berperan sebagai nutrastikal itu apa, kemudian di sini ada health benefitnya. Ya, ada jahe juga di sini ternyata contohnya ya, dari Zingiber officinale, kandungan utamanya itu adalah zingiberin dan gingerol. Jadi efeknya sebagai Mohon maaf Pak, suaranya hilang lagi. stimulan ya, jadi memberikan hiperglikemi, mungkin masalah tenggorokan, dan itu ya, nanti penyaji juga akan menyampaikan mungkin beberapa contoh nutrastikal yang ada di masyarakat. Nah, untuk penyakit-penyakit obat nutrastikal ya, karena nutrastikal itu dari satu jenis nutrastikal itu dia bisa memprevent atau mentreatment beberapa penyakit ya. Jadi misalnya flavonoid, ya misalnya quercetin. Jadi quercetin itu dia efeknya banyak sekali, tidak hanya sebagai antioksidan gitu, dia juga hipertensi bisa begitu ya, kemudian demensia bisa. Jadi banyak sekali efeknya. Jadi satu senyawa nutrastikal itu bisa mengcover banyak sekali jenis penyakit. Nah, itu bisa kalian baca satu persatu dari jurnal yang sudah saya tampilkan di sini. Oke. Oke, mungkin segitu saja pendahuluan dari saya terkait dengan vitamin, herbal, dan nutrastikal ya. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan atau ya menyimak gitu ya pemaparan dari kelompok penyaji. Apakah kelompoknya sudah ready? Sudah siap? Sudah Pak, saya izin share screen. Oke, silahkan. Nah, nanti kalau ada diskusi ya silahkan ditanyakan kepada kelompok penyaji, nanti akan saya bantu jawab ya. Oke, untuk kelompok 10 bila sudah siap silahkan dimulai ya presentasinya. Ada 50 menit kurang lebih. Silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kelompok kami. Pada kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai vitamin, herbs, dan nutraceutical. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lokuto Octavia Sandra Dewi dengan NIM 89. Ada juga rekan saya dengan Nikadek Dina Juniantari, NIM 87, dan juga Igusti Ayu Sinta Amarayuda dengan NIM 88. Next. Adapun outline dari presentasi kali ini, yakni yang pertama membahas mengenai definisi vitamin, herbs, dan nutraceutical. Yang kedua, membahas mengenai manfaat dari vitamin,
herbs dan nutraceutical. Yang ketiga, membahas mengenai produk pharmaceutical. Dan yang keempat, yaitu membahas mengenai simplicia dan spesies sumber penghasil metabolit. Next. Yang pertama, yaitu definisi vitamin, herbs, dan nutraceutical. Vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik penting yang diperlukan tubuh dalam berbagai fungsi biokimiawi. Vitamin umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak meliputi vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin D dan vitamin C. Next. Herbs. Herbs atau tanaman herbal merupakan tumbuhan yang memiliki senyawa bermanfaat untuk mencegah, menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu, hingga mencegah serangan serangga dan jamur. Bagian tanaman herbal yang digunakan umumnya yaitu daun, bunga, buah, biji, batang, kayu, kulit, akar, dan juga rimpang. Terdapat dua cara membuat ramuan obat dari tanaman herbal, yaitu dengan cara direbus dan juga ditumbuk. Terdapat 3 cara penggunaan ramuan obat, yaitu diminum, ditempelkan, serta dibasuh dengan air pencuci. Next. Nutraceutical. Nutraceutical adalah istilah yang berasal dari nutrisi dan ilmu farmasi. Istilah ini diterapkan pada produk yang diisolasi dari produk herbal, suplemen makanan, diet tertentu, dan makanan olahan. Produk nutraceutical dapat didefinisikan sebagai zat berupa makanan yang memiliki manfaat fisiologis atau memberikan perlindungan terhadap penyakit. Nutraceutical dapat berfungsi untuk meningkatkan kesehatan, menunda proses penuaan, mencegah penyakit kronis, dan meningkatkan harapan hidup atau mendukung struktur atau fungsi tubuh. Next. Yang kedua yaitu manfaat vitamin, herbs, dan nutraceutical. Next. Yang pertama yaitu vitamin. Vitamin A. Vitamin A diperlukan dalam tubuh sebagai regenerasi pigmen retina mata dalam proses adaptasi gelap. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam kekebalan tubuh, penyokong pertumbuhan serta kesehatan, dan masih banyak lagi. Vitamin A diperlukan terutama untuk penglihatan, sekresi mukus, pemeliharaan jaringan epitel, dan juga reproduksi. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin yang bersifat larut dalam lemak. Sumber makanan yang mengandung vitamin ini adalah buah apel, aprikot, dan mangga. Next. Yang kedua yaitu vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks merupakan kombinasi vitamin yang bersifat larut dalam air. Fungsi dari vitamin ini adalah sebagai koenzim dalam berbagai jalur metabolik yang berhubungan satu sama lain. Terdapat 8 unsur pembentuk vitamin B kompleks. Yang pertama yakni vitamin B1 atau tiamin, yang kedua vitamin B2 atau riboflavin, yang ketiga vitamin B3 atau niacin, yang keempat vitamin B5 atau asam pantotenat, yang kelima vitamin B6 atau pyridoxine, yang keenam vitamin B7 atau biotin, yang ketujuh yaitu vitamin B9 atau asam folat, dan yang terakhir yaitu vitamin B12 atau kobalamin. Next. Yang ketiga yaitu vitamin C. Vitamin C dalam tubuh adalah untuk membentuk kolagen interseluler guna menyempurnakan tulang dan gigi, serta mencegah terjadinya bisul dan pendarahan. Selain itu, vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan yang kuat yang dapat melindungi sel dari agen-agen penyebab kanker dan secara khusus mampu meningkatkan daya serap tubuh atas kalsium, seperti mineral untuk pertumbuhan gigi dan tulang, serta zat besi dari bahan makanan lain. Vitamin ini juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan dari infeksi mikroorganisme patogen. Sumber makanan yang mengandung vitamin ini adalah buah lemon, stroberi, manggis, jeruk, nanas, jambu biji, tomat, arbei, kentang, cabai hijau, kangkung, serta selada hijau.
Next. Yang keempat yaitu vitamin D. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini berperan dalam metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Saat tubuh terkena cahaya matahari, maka sel kulit akan segera memproduksi vitamin D. Terdapat dua bentuk utama dari vitamin ini, yakni vitamin D2 atau ergokalsiferol dan vitamin D3 atau kalsiferol. Sumber vitamin D banyak ditemukan pada makanan hewani seperti ikan, keju, susu, dan juga telur. Selain itu, terdapat juga pada buah kiwi dan sayur bayam. Next. Yang kelima yaitu vitamin E. Vitamin E berfungsi dalam melindungi paru-paru dari polusi udara. Selain itu, vitamin ini juga berfungsi dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan dalam tubuh, seperti jaringan mata, kulit, hati, hingga sel darah merah. Vitamin E juga merupakan antioksidan poten yang berperan dalam imunitas. Sumber makanan yang banyak mengandung vitamin E adalah kuning telur, ragi, ikan, ayam, kecambah, dan minyak tumbuh-tumbuhan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada vitamin K. Vitamin K berperan dalam pembentukan sistem peredaran darah serta penutupan luka. Vitamin K merupakan kofaktor enzim karbosilase yang mengubah residu protein berupa asam glutamat menjadi gamma karboksiglutamat yang mampu mengikat kalsium sebagai faktor penting dalam pembekuan darah. Sumber makanan yang mengandung vitamin K adalah buah pir, kuning telur, sayuran seperti kale, bayam, sawi hijau, brokoli, dan susu dan hati sapi. Next. Selanjutnya ada herbs. Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia sudah menggunakan tanaman herbal sebagai salah satu pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional tersebut dapat berupa ramuan atau jamu, boreh, dan lain sebagainya. Terdapat contoh dari herbs yaitu rimpang kencur, rimpang jahe, rimpang temulawak, dan rimpang kunyit. Rimpang kencur memiliki khasiat sebagai penghangat badan, obat batuk, peluru dahak atau pembersih tenggorokan, serta penghilang lendir yang menjumat hidung. Berkhasiat juga untuk menghilangkan gas dari perut dan menangkalkan radikal bebas. Selanjutnya ada rimpang jahe yang memiliki khasiat sebagai pembangkit nafsu makan serta mengobati berbagai macam jenis penyakit seperti batuk, sakit kepala, influenza, mules, gatal, luka di luar, dan sakit kepala yaitu pada obat luar. Next. Selanjutnya, rimpang temulawak umumnya bermanfaat untuk memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan kesehatan, serta mengobati penyakit seperti penyakit malaria, radang tenggorokan, keputihan, gangguan pencernaan, dan sakit kuning. Selain itu, temulawak juga memiliki khasiat sebagai antioksidan. Lalu, rimpang kunyit memiliki khasiat sebagai anti radang, anti diare, obat masuk angin, mengobati gatal, luka, dan sesak nafas. Selain itu, kunyit juga bermanfaat sebagai anti-inflamasi, anti-imunodefisiensi, antivirus, antibakteri, anti jamur, antioksidan, anti-karsinogeni, dan anti-infeksi. Next. Berikut merupakan beberapa manfaat nutrasetikal dalam kefarmasian. Yang pertama, nutrasetikal diperlukan untuk koreksi depresi. Kedua, nutrasetikal untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Ketiga, lingkungan dapat mendepresi nutrisi tubuh, sehingga asupan nutrasetikal cukup diperlukan. Lalu yang keempat, nutrasetikal untuk meningkatkan level nutrisi dalam tubuh. Kelima, nutrasetikal dapat meningkatkan efek obat sehingga dosis obat dapat dikurangi dengan pemakaian bersama nutrasetikal. Lalu yang terakhir, nutrasetikal untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan. Next. Yang ketiga, ada produk farmaseutikal. Selanjutnya,
Dalam kategori vitamin, ada vitamin B12. Vitamin B12 mengandung sinokobalamin, yaitu biasanya ditemukan pada bahan makanan yang bersumber dari bahan hewani seperti daging, susu, ikan, dan telur. Suplemen vitamin B12 ini berperan dalam produksi sel darah merah yang sehat. Kemudian ada vitamin E. Vitamin E ini alami ini diekskresi dari wheat grain yang berperan sebagai memutus rantai reaksi radikal bebas dan mencegah adanya aktivitas radikal bebas. Vitamin E ini mengandung antioksida sehingga mampu menghambat penuaan dini dan menjaga kesuburan serta daya tahan tubuh. Next. Lalu dalam kategori herbs ada diapet dan tolak angin. Diapet ini merupakan kategori jamur mengandung ekstrak kunyit dan jambu biji. Daun jambu mengandung flavonoid, tanin, minyak arsiri, dan alkaloid yang memiliki efek anti-diare. Rimpang kunyit berperan sebagai anti-motilitas atau memperlambat gerakan usus, anti-sekretori atau menghambat mengurangi sekresi cairan ke dalam usus, dan antibakteri karena mengandung tanin dan flavonoid. Selanjutnya yaitu tolak angin, termasuk dalam OHT atau obat herbal terstandar yang bermanfaat untuk meringankan gejala masuk angin seperti mual, perut kembung, dan demam atau meriang. Tolak angin ini merupakan bahan alam yang terkandung yaitu buah adas, jahe, daun mint, daun cengkeh, dan kayu ulas. Next. Kemudian dalam kategori nutraceutical yaitu teh hijau. Teh hijau ini mengandung polifenol, asam amino, dan kafein. Di antara polifenol tersebut, senyawa utamanya adalah katekin dan senyawa lainnya adalah flavonoid. Memiliki manfaat terapeutik sebagai antimikroba, anti-obesity, anti-cancer, anti-diabetik, anti-inflamatori, dan kardioprotektif. Dalam pengobatan tradisional Cina, teh hijau biasa digunakan sebagai agen stimulan, diuretik, dan astrigen. Kemudian ada likopen. Likopen ini memiliki efek antikarsinogenic. Likopen terkandung dalam tomat. Likopen ini tidak hilang selama proses pemanasan atau pengolahan, sehingga produk tomat seperti olahan saus tomat, pasta tomat, dan jus tomat semuanya merupakan sumber likopen yang baik. Next. Kemudian yang keempat ada simplicia dan spesies sumber penghasil metabolit. Yang pertama dalam golongan vitamin A dan C yaitu ada buah pepaya dengan nama simplicia carica fructus, nama ilmiah carica papaya L, famili Carica cair. Kandungannya yaitu vitamin A 328 mg per 100 gram, vitamin C 61,8 mg per 100 gram, vitamin B9 38 mg per 100 gram, fosfor 5 mg per 100 gram, magnesium 10 mg per 100 gram, dan kalsium 24 mg per 100 gram. Next. Dalam kategori vitamin A dan C terdapat cabai merah. Nama simplicianya yaitu Capsaicin annui fructus, nama ilmiah Capsicum annum L, famili Solanaceae. Kandungannya yaitu vitamin C 47,55 mg per 100 gram, vitamin A 1,55 mikrogram per 100 gram, vitamin E 0,71 mg per 100 gram, vitamin B6 0,12 mg per 100 gram, dan vitamin K 6,68 mikrogram per 100 gram. Baik, selanjutnya yaitu ada bunga turi. Dengan nama simplicia Sesbaniae flos, nama ilmiahnya yaitu Sesbania grandiflora,
Nama familinya yaitu Amarataceae. Kandungannya yaitu protein 14,5 gram, lemak 3,6 gram, karbohidrat 77,3 gram, serat 10,9 gram, yang setara dengan B-karotin atau vitamin A 636 mg dan tiamin 0,91 mg. Next. Baik, Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. baik, selanjutnya ada vitamin A yang terdapat pada daun bayam, memiliki Simplicia amaranthifolium. Nama ilmiah Amaranthus spinosus L. dan familinya Fabaceae. Dalam kandungannya yaitu protein 13,37 sampai 23,27%, vitamin C 117,79 mg per 100 gram, zat besi 14,84 mg per 100 gram, kalsium 1512 mg per 100 gram, dan magnesium 383,4 mg per 100 gram. Selanjutnya yaitu herbs, yaitu tanaman yang herbs pada tanaman yang diambil rimpangnya. Contohnya yaitu jahe yang memiliki Simplicia singiberis officinalis rhizoma. Nama ilmiah Singiber officinale Rothschild. Dan famili Singiberaceae. Dalam kandungannya yaitu senyawa fenolik yaitu sogaol dan paradol, polifenol yang utama adalah gingereol. Senyawa fenolik lainnya yaitu quercetin, singoren. Komponen terpen pada jahe yaitu beta-bisabolen, alpha-kurkumin, singaberan, alpha-farnesen, dan beta-sesquipedaren yang dianggap sebagai konstituen utama minyak atsiri jahe. Selanjutnya masih tanaman yang diambil rimpangnya yaitu pada kunyit yang memiliki Simplicia curcuma longae rhizoma dan nama ilmiahnya Curcuma longa L. Memiliki famili Singiberaceae. Dalam kandungannya senyawa fenolik yaitu curcuminoid yang di dalamnya terkandung kurkumin sebanyak 94%. Demetoxikurkumin 6% dan bisdemetoxikurkumin 0,3% serta minyak atsiri. Kemudian tanaman yang diambil buahnya. Terdapat pada mahkota dewa, memiliki Simplicia Phaleriae Macrocarpae pericarpium, memiliki nama ilmiah Phalleria macrocarpa Schaefboer, dan famili Timelaceae, dan memiliki kandungan valerin 9,52%, mastocyte A 9,1%, kaempferol 0,21%, dan 0,1 magniferin. Kemudian tanaman yang diambil daunnya terdapat pada jambu biji, memiliki Simplicia pseudoguajavae folium, nama ilmiah Pseudium guajavae, dan famili Britaceae. Kandungannya tanin 11,54 mg per gram, polifenol 1,67 mg per gram, alkaloid 59,8%. Selain itu juga terkandung minyak atsiri yang mengandung limonen 42,1% dan karyopilin 21,3%. Kemudian tanaman yang diambil batangnya terdapat pada brotowali yang memiliki Simplicia Tinospora crispae caulis, nama ilmiah Tinospora crispa L, dan memiliki famili Menispermaceae. Dalam kandungannya terdapat kadar air sebanyak 77,9%, karbohidrat 19,4%, dan flavonoid yang di dalamnya terkandung katekin 1,58 mikrogram per mikroliter, luteolin 0,85 mikrogram per mikroliter, dan rutin 1,38 mikrogram per 1, liter yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Selanjutnya yaitu nutraceutical. Yang pertama terdapat pada kacang hijau, memiliki Simplicia vigna radiata fructus, dan nama ilmiahnya Vigna radiata L.
memiliki nama famili yaitu Fabaceae. Dalam kandungannya, di dalam kacang hijau didominasi oleh kandungan karbohidrat dan protein. Protein kacang hijau mengandung 20-25%, di mana protein kacang hijau kaya akan asam leusin, arginin, isoleusin, valin, dan lisin. Kacang hijau juga mengandung lemak sebanyak 1,3%. Selain itu, terdapat kandungan kalsium sebanyak 124 mg per 100 gram dan fosfor 326 mg per 100 gram yang relatif tinggi. Kemudian, ada jagung yang memiliki nama Simplicia Zeomys fructus dan nama famili Zeomys L. Memiliki famili Poaceae. Dalam kandungannya, pada jagung terdapat beberapa kandungan yakni kadar air sekitar 9,2 sampai 10%, lemak 3,2 sampai 7,7%, protein 7,71 sampai 14,60%, serta karbohidrat sebanyak 69,65 sampai 74,5%. Karbohidrat dalam biji jagung mengandung gula reduksi glukosa, fruktosa, sukrosa, polisakarida, dan pati. Kemudian daun teh hijau yang memiliki Simplicia Camelliae sinensis folium dan memiliki nama ilmiah Camellia sinensis L. kunzi. Memiliki famili Theaceae. Di dalam kandungan teh hijau terdiri dari beberapa kandungan yaitu polifenol sebanyak 90%, asam amino sebanyak 7%, serta kafein sebanyak 3%. Selanjutnya yaitu pada kedelai, memiliki Simplicia glycini maxi-semens dan memiliki nama ilmiah Glycine max L. Mer. Memiliki famili Fabaceae. Pada kandungan kedelai, terdapat beberapa kandungan yakni protein sekitar 25-45%, minyak sekitar 15,25%, dan karbohidrat sekitar 33%. Protein kedelai mengandung 18 asam amino yaitu 9 jenis asam amino esensial dan 9 jenis asam amino non-esensial. Asam amino esensial meliputi cysteine, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Asam amino non-esensial meliputi alanin, glisin, arginin, histidin, prolin, tirosin, asam aspartat, dan asam glutamat. Selain itu, pada kedelai juga terdapat kandungan fosfolipida dan glikolipida. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan. Terdapat juga pada link Google Drive. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 10 untuk presentasinya. Untuk adik-adik yang lainnya, jika sudah memiliki pertanyaan, boleh diajukan kepada kelompok 10 ya. Untuk satu sesi, saya persilakan untuk 3 pertanyaan. Silakan ditulis di kolom chat atau diutarakan langsung, silakan.
Baik, untuk Prima, dipersilahkan untuk bertanya. Silakan maju pertanyaan. Untuk siapa nih yang udah minta izin bertanya? Oke, silakan. Prima sudah, kemudian Komang Dian Mertasari, silakan ditulis pertanyaannya. Begitu juga dengan Gusti Agung istri Mas Dianti, silakan ditulis pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Dian, Nanda, dan Gumas. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Dian terlebih dahulu. Pertanyaannya Dian yaitu, telah disebutkan manfaat dari vitamin C yakni membantu dalam proses penutupan luka dan pendarahan. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana peranan vitamin C dalam membantu proses penutupan luka pada kulit? Apakah ada zat spesifik yang membantu proses tersebut? Terima kasih. Jadi, menurut kelompok kami, pada vitamin C ini terdapat kandungan zat antioksidan di mana yang berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan sel-sel kulit sehingga mempercepat proses penutupan luka dan juga membantu meningkatkan kolagen serta mengurangi respon inflamasi di bagian lukanya. Selain itu juga zat antioksidan ini membantu untuk mengurangi kerusakan pada daerah luka sehingga dapat mempercepat proses penutupan luka tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah jawaban bisa diterima? Untuk Dian, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Halo, Dian. Apakah jawaban dari kelompok 10 bisa diterima? Baik, kelompok 10, oke, sudah. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Agung Mas Dianti. Pertanyaannya yaitu, pada nutraceutical terdapat lycopene yang terkandung pada tomat dan dikatakan tidak akan hilang selama proses pemanasan atau pengolahan makanan. Kenapa bisa demikian? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Terima kasih. Jadi, menurut kelompok kami, suhu dan waktu pemanasan itu merupakan bagian yang penting dalam perubahan konsentrasi dari lycopene pada tomat. Lycopene pada buah tomat itu justru mengalami peningkatan dengan dilakukannya pemanasan. Kenapa demikian? Karena menurut literatur yang saya dapatkan, peningkatan lycopene itu terjadi karena pecahnya dinding sel yang menyebabkan ikatan di antara lycopene dan matrik jaringan menjadi lemah sehingga lebih mudah untuk lepas. Selain itu, pada proses pemanasan ini membuat tomat menjadi lunak sehingga lycopene itu mudah untuk diekstrak. Pada isomerisasi dan oksidasinya juga menjadi faktor utama pada perubahan lycopene selama pengolahannya, yaitu pada isomer mengubah semua isomer trans menjadi cis yang lebih mudah untuk diserap, sehingga perubahan suhu dalam proses pengolahan dapat melepaskan lycopene dari struktur sel tersebut dan mudah diekstrak. Jadi untuk kesimpulannya, lycopene tersebut tidak akan hilang selama proses pemanasan, justru akan meningkat selama pemanasan atau pengolahan makanan. Sekian dari kelompok kami. Untuk Gung Mas Dianti, apakah jawabannya sudah dapat diterima? Oke, sudah. Masnya sudah. Prima ya terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Prima. Pertanyaannya yaitu, pada vitamin B12 atau kobalamin merupakan jenis vitamin yang harus khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Vitamin ini berfungsi dalam reproduksi sel, pertumbuhan, hematopoiesis, sintesis mielin, dan nukleoprotein. Pertanyaannya yaitu, pada orang yang memiliki gaya hidup vegetarian, yang sama sekali tidak mendapatkan asupan makanan hewani, apakah reproduksi sel dan pertumbuhannya akan terganggu? Menurut diskusi kelompok kami, selain dari makanan yang bersumber dari hewani, vitamin B12 juga terdapat pada makanan
fortifikasi lainnya seperti serealia yang telah diperkaya B12. Selain itu juga vitamin B12 didapatkan pada makanan seperti nori, jamur sitak, tahu, tempe, miso, susu kedelai, dan susu almond. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin kalau kurang tepat bisa diluruskan oleh Pak Gonglai. Terima kasih. Oke, terkait dengan pertanyaan Prima yang cukup menarik ya. Apakah orang-orang yang vegetarian itu akan mengalami defisiensi vitamin B12 yang notabene vitamin 12 ini kebanyakan diproduksi atau dihasilkan dari hewani begitu ya. Oke, tadi karena pertanyaan dari Prima ini saya sempat searching gitu ya di internet, di Google, dan menemukan salah satu jurnal terkait problema nutrisi dari seorang vegetarian. Jadi memang seorang vegetarian itu sebenarnya banyak jenisnya ya, jenis vegetarian itu yang ada yang hanya tidak mengkonsumsi hewan tapi masih mengkonsumsi susunya seperti itu. Ada yang ekstrim hanya mengkonsumsi buah saja seperti itu ya, banyak jenisnya seperti itu. Nah tentu saja karena dia selektif ya untuk pemilihan makanannya, tentu saja beberapa nutrien itu dia akan mengalami defisiensi ya adik-adik. Oke, untuk kelompok 10 saya izin share screen sebentar ya, supaya saya tidak salah penyampaiannya. Saya download ya. Oke, semoga terlihat adik-adik. Jadi ini adalah salah satu jurnal yang membahas khusus ya vitamin B12 containing plant food source for vegetarians ya adik-adik ya, dari jurnal nutrien. Ini bisa adik-adik download juga. Jadi memang kalau dilihat ya, untuk seorang vegetarian itu, nah ini dia ada ketidakseimbangan nutrisi pada seorang vegetarian ya. Jadi seorang vegetarian itu dia nutrisinya atau sumber makanannya memang sangat tinggi fiber, vitamin C, vitamin E, folat, magnesium, polyunsaturated fatty acid, karbohidrat ya. Tapi kadang-kadang mereka karena selektif untuk jenis tumbuhan ya begitu. Sehingga untuk beberapa jenis vitamin seperti vitamin A, vitamin D3 ya, karena D3 ini kan dari kolesterol ya bahan bakunya, kolekalsiferol itu, sehingga dia mengalami defisiensi. Kemudian B12 juga defisiensi, kemudian iron ya, zat besi, karena zat besi itu banyaknya memang di daging merah adik-adik. Meskipun beberapa tumbuhan itu juga terdapat kandungan iron tapi jumlahnya kecil ya. Kemudian ada kolesterol, kemudian saturated fatty acid ya. Jadi seperti itu dia profil dari nutrisi atau asupan nutrisi dari seorang vegetarian. Jadi memang ada ketidakseimbangan. Seperti salah satunya adalah banyak seorang vegetarian itu yang mengalami defisiensi B12 ini yang ditanyakan oleh Prima ya. Lalu bagaimana mengatasinya ya? Jadi beberapa hal ya yang mungkin bisa dilakukan ya untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12 dari seorang vegetarian itu adalah bisa menggunakan makanan terfortifikasi ya. Misalnya seperti makanan sereal gitu ya. Kayak Coco Crunch gitu, contohnya sereal ya. Kemudian oat mungkin gitu yang sudah difortifikasi, artinya ditambahkan dengan vitamin B12 ya. Ya mungkin vitamin B12-nya ini tidak diisolasi dari hewan langsung tapi melalui proses sintetik ya, sehingga apa ya, term mereka sebagai seorang vegetarian itu tetap terjaga begitu, karena mereka tidak akan mengkonsumsi substans dari hewan seperti itu. Jadi bisa ditambahkan ya, ditambahkan dalam suatu bentuk makanan ya, seperti itu. Bisa juga dilakukan dengan ini tekniknya, salah satunya adalah B12 enrichment beans and vegetable producing using organic fertilizer or hydroponic ya. Jadi dengan menambahkan pupuk kandang ya adik-adik, pupuk kandang itu ternyata mampu meningkatkan atau mampu merangsang pembentukan vitamin B12 ya pada jenis kacang-kacangan dan beberapa jenis sayuran adik-adik. Contohnya pada bayam ini ya, spinach, itu dia menjadi mengandung 0,14 mikrogram per 100 gram fresh weight-nya, yang tadinya tidak mampu menghasilkan. Dengan diberikannya pupuk kandang itu bisa meningkatkan kadar vitamin B12-nya. Ya.
Atau dengan teknik hidroponik pun itu ternyata bisa meningkatkan kadar vitamin B12-nya. Kemudian teknik fermentasi, ya fermentasi seperti proses pembuatan tempe gitu ya, itu juga mampu memberikan kandungan vitamin B12 di dalam produk kacang-kacang yang menjadikan tempe itu ya. Itu bisa saja terjadi karena jamur yang digunakan untuk memproduksi tempe itu mampu menghasilkan vitamin B12 seperti itu ya. Jadi alternatifnya adalah bisa mengambil vitamin B12 dari derivat jamur seperti itu. Tadi sudah dibilang ada shiitake gitu mungkin ya, itu mungkin bisa saja seperti itu ya. Ya, mushroom, ya ada banyak sebenarnya jenis jamur-jamur yang mungkin bisa dikonsumsi oleh seorang vegetarian yang juga di dalamnya mengandung vitamin B12. Jadi tidak serta-merta ketika orang tidak mengkonsumsi daging hewani ya, itu akan mengalami defisiensi. Tapi tentu saja tidak 100% bisa terpenuhi secara penuh ya. Mungkin pasti ada perbedaan dibandingkan dengan kita mengkonsumsi protein hewani seperti itu ya. Ada banyak ya seperti alga, edible alga, kemudian seperti apa ya, spirulina mungkin ya, itu bisa mungkin menghasilkan vitamin B12 atau mengandung vitamin B12 di dalamnya. Itu prima ya. Tentu saja ada ketidakseimbangan asupan vitamin, tapi ada banyak pilihan alternatif lain ya bagi seorang vegetarian selain daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi-nutrisi esensial tadi gitu ya. Oke, mungkin begitu kelompok 10 dan prima. Semoga bisa mencerahkan. Oke adik-adik, saya rasa karena saya sudah mengambil waktu terlalu banyak ya, harusnya jam 5:30 sudah selesai. Jadi untuk sesi diskusinya saya izin tutup ya kelompok 10 ya. Mungkin kelompok 10 pengen banyak yang nanya, tapi karena keterbatasan waktu saya tutup sampai 3 pertanyaan saja ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya tutup ya adik-adik ya. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 10. Oke, akhir kata karena waktunya sudah lewat, saya izin untuk mengakhiri perkuliahan pertemuan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Selamat melanjutkan aktivitas adik-adik dan selamat mempersiapkan hari raya ya untuk adik-adik yang beragama Hindu. Selamat Hari Raya Galungan ya. Semoga hari rayanya menyenangkan, berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat semuanya. Oke. Saya tutup perkuliahan ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Selamat sore adik-adik. Selamat sore, terima kasih Pak. Selamat sore, terima kasih Pak. Selamat Hari Raya.